Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema arti penyertaan Tuhan. Saya yakin dan percaya kata penyertaan sering kali kita dengar bahwa dan kita imani dalam setiap kehidupan kita bahwa Allah yang akan tetap menyertai setiap kehidupan kita. Allah menyertai kita atau ungkapan yang paling sering kita dengar dalam setiap kehidupan kita. Dalam bahasa Ibrani kata penyertaan memiliki kita sering tahu bahwa kata Immanuel adalah nama yang berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Tuhan bersama kita. Immanuel terdiri dari dua kata, yaitu El yang artinya Allah dan Immanu artinya dengan kita. Dengan kata lain bahwa Immanuel, Allah menyertai kita, Allah bersama dengan kita sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ketika keadaan yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, ketika persoalan, ketika masalah, bahkan mungkin kegagalan demi kegagalan yang kita alami dalam pribadi kita, mungkin kita yang mencari pekerjaan, kita tidak mendapatkan pekerjaan, mungkin usaha kita yang bangkrut, atau mungkin usaha kita yang tidak baik yang mungkin kita rasakan, bahkan kegagalan dalam rumah tangga, persoalan dalam ekonomi, semua yang kita alami, sering kita kali bertanya bahwa apa arti dari penyertaan Tuhan? Di mana penyertaan Tuhan itu? Ketika masalah silih berganti datang dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sering mempertanyakan penyertaan Tuhan. Adakah Tuhan dalam hidupku? Adakah Tuhan menyertaiku? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita keliru tentang arti penyertaan Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan bahkan mundur dari iman mereka kepada Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena apa? Kegagalan yang mereka alami. Dan ketika mereka gagal menjalani kehidupan, mereka menghadapi persoalan yang berat, mereka mempertanyakan akan kehadiran Tuhan. Tapi satu hal yang kita tahu, ketika kita memiliki pengertian dari arti penyertaan Tuhan yang benar, saya yakin dan percaya kesulitan demi kesulitan yang kita alami, kita akan tetap bertahan di dalam mengiring akan Tuhan. Satu contoh di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 sampai dengan 22 di sana dikatakan, demikian mereka berangkat dari Sukkot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada waktu siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini tentang penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sana dikatakan bahwa ada tiang api pada malam hari, ada tiang awan pada siang hari. Inilah bentuk penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel di dalam perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Penyertaan Tuhan nyata di hadapan mereka. Penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi apakah bangsa Israel luput dari persoalan? Tidak. Apakah bangsa Israel tidak mengalami masalah di dalam perjalanan mereka? Tidak. Kita tahu tentang kisah bangsa Israel. Ada banyak hal yang mereka alami di dalam perjalanan mereka. Di sini dikatakan firman Tuhan menjelaskan bahwa pada waktu malam ada tiang api yang menerangi mereka sehingga mereka tidak kedinginan. Pada siang hari ada tiang awan yang melindungi mereka sehingga mereka tidak kepanasan. Ini adalah bentuk penyertaan Tuhan, kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap kehidupan bangsa Israel. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita bertanya, mana bentuk penyertaan Tuhan? Mungkin bentuk penyertaan Tuhan itu tidak terlihat jelas atau tidak terlihat secara kasat mata seperti bangsa Israel. Tapi satu hal yang kita imani bahwa Dia yang akan tetap menyertai setiap kehidupan kita. Dan dalam penyertaan Tuhan bukan berarti kita tidak menghadapi persoalan. Jadi apakah arti yang benar dari penyertaan Tuhan itu? Apakah arti yang benar dari penyertaan Tuhan? Kita akan tetap berbicara dari kisah bangsa Israel. Yang pertama yaitu penyertaan Tuhan
bukan berarti Tuhan menjamin hidup umatnya bebas dari masalah. Penyertaan Tuhan bukan berarti Tuhan membebaskan, bukan berarti Tuhan tidak mengizinkan persoalan datang, tetapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 sampai 22 tadinya di sana dikatakan bahwa Tuhan menyertai umatnya dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Tetapi di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, sana dijelaskan, Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang pertama dan kedua saya bacakan, firman Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berbalik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kata Pihahirot ini memiliki arti adalah lembah. Dengan kata lain bahwa bentuk penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel adalah tiang awan dan tiang api, itu jelas. Tapi di sana dikatakan Tuhan memerintahkan Musa untuk berbalik, untuk masuk ke satu daerah yang disebut dengan lembah Pihahirot. Lembah itu berbicara tentang persoalan, lembah itu berbicara tentang masalah, lembah itu berbicara tentang tantangan. Dan di sana dijelaskan, kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-14 ini menceritakan bahwa bagaimana bangsa Mesir kembali menyerang, kembali mengejar bangsa Israel. Dan ketika hal itu terjadi, di sana firman Tuhan menjelaskan bahwa mereka melihat ada satu bangsa yang datang menyerang mereka kembali. Yang terjadi adalah mereka takut. Bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa ketika mereka melihat bangsa Mesir menyerang mereka kembali, datang hendak menyerang mereka kembali. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa kalau kita lihat kisahnya, Tuhan tetap menolong setiap kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita juga seperti itu. Mungkin hari ini hidup kita baik-baik saja. Mungkin hari ini kita berkecukupan. Mungkin hari ini kita tidak mendapatkan masalah. Tapi kita juga harus bersiap, kita hadapi masalah yang baru. Kita menghadapi tantangan yang baru. Kita mendapatkan mujizat yang luar biasa. Kita juga harus bersiap menghadapi masalah yang baru. Seperti halnya terjadi dalam bangsa Israel. Tuhan mengizinkan mereka, Tuhan menolong mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Tetapi di dalam perjalanan, Tuhan izinkan mereka memasuki yang namanya lembah. Lembah berbicara tentang persoalan, tentang masalah. Tuhan izinkan umat Israel mengalami seperti itu. Karena apa? Tuhan mau menyatakan kuasanya, Tuhan mau menyatakan mujizatnya bagi orang-orang percaya. Di dalam Keluaran, tetap dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-31 di sana dikatakan, ketika dilihat orang Israel betapa besar perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Ini satu keyakinan, karena apa? Mereka sudah melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan membuka lautan, Tuhan membuat satu mujizat yang luar biasa. Dan sana dikatakan ketika Israel melihat hal itu, mereka bersyukur dan mereka mengimani bahwa Tuhan yang akan tetap menyertai setiap hidup umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bentuk penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya selalu berkecukupan. Penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya tetap berkecukupan. Ada kalanya kita berkekurangan, ada kalanya mungkin tidak ada apa-apa di rumah, tapi itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti halnya dalam bangsa Israel, di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-23 sampai dengan 24 di sana dikatakan, sampailah mereka dimarah, tetapi mereka tidak dapat minum air yang dimarah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Yang ke-24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu pada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan sudah menghalau musuh mereka dari hadapan mereka, tetapi bukan berarti Tuhan menjamin kita akan selalu berserba kecukupan. Di sana firman Tuhan mengatakan Tuhan mengizinkan bangsa Israel tidak dapat minum. Ketika mereka sampai di Marah, di firman Tuhan menjelaskan bahwa air yang ada di sana rasanya pahit.
Dan karena rasanya pahit, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Seringkali dengan hal yang sepele kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Seringkali karena perkara-perkara yang sederhana, perkara-perkara yang ringan, kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena nggak ada makanan, mungkin tidak ada minuman di rumah, kita bersungut-sungut, kita marah-marah kepada Tuhan. Bahkan kita mengeluh kepada Tuhan. Dan kita mempertanyakan akan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, penyertaan Tuhan bukan menjamin bahwa kita hidup serba berkecukupan. Tetapi jaminan Tuhan beri kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatunya. Ada saatnya Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Untuk apa? Kita tetap belajar mengandalkan Tuhan. Untuk kita tetap belajar berharap kepada Tuhan. Untuk kita belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan berarti Tuhan hadir dan berfirman kepada umatnya. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-26 di sana dikatakan, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku akan menimpakan kepadamu, maka aku tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di sana firman Tuhan menjelaskan bahwa penyertaan Tuhan berarti Tuhan berbicara kepada setiap kehidupan kita. Tuhan berbicara kepada kehidupan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan melalui apa? Melalui firman-Nya. Yang keempat, penyertaan Tuhan berarti bahwa Tuhan menuntun umat-Nya pada jalan yang benar. Tetap dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-27 di sana dikatakan, sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkamalah mereka di sana di tempat air itu. Firman Tuhan menjelaskan bahwa ketika mereka menghadapi, Tuhan izinkan persoalan itu datang dalam kehidupan mereka, tidak ada air, tidak ada air untuk diminum, ada musuh yang datang. Tuhan tetap menyatakan kuasa-Nya. Yang harus kita lakukan adalah kita tetap bersyukur. Jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Seperti bangsa Israel. Setelah hal itu terjadi, setelah itu mereka alami. Firman Tuhan menyatakan mereka tiba di Elim. Di sana dikatakan ada mata air dan 70 pohon korma. Ada makanan, ada minuman yang bisa mereka makan. Yang terbaik yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Dari sini kita menarik kesimpulan pelajaran rohani bagi setiap kehidupan kita, bahwa yang pertama, Allah dapat menolong kita di segala tempat. Allah dapat menolong setiap hidup umat-Nya di segala tempat. Mazmur pasal yang ke-113 ayat yang ke-7 sampai dengan 9. Mazmur pasal 113. Mazmur pasal 139. Mazmur pasal 139 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 saya bacakan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidur di tempat orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, di tangan kanan-Mu memegang, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Tuhan dapat menolong setiap kehidupan kita di segala tempat. Yang kedua, Allah dapat menolong kita di segala waktu. Karena dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa Tuhan kita tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang ketiga, Allah dapat menolong kita di segala situasi. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-4 di sana firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Tuhan dapat menolong kita di segala waktu. Tuhan dapat menolong kita di segala situasi. Tuhan dapat menolong kita di segala waktu. Tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa bentuk penyertaan Tuhan tetap nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau berdoa. Segala puji syukur kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami tetap bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap persoalan yang mungkin kami hadapi. Kami yakin dan percaya di sana pun Tuhan ada yang akan memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kemampuan untuk mengatasi segala persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan sepanjang hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap menjaga dan menyertai setiap
setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.